Untuk bisa mengenal Bunda Maria, sumber yang mana yang kita bisa pakai, yang akurat? Ketika kita membaca kitab suci kita akan menemukan beberapa kali, seperti tadi Romo katakan juga, nama Maria disebut. Ada Maria, Ibu Yesus, ada Bunda Maria. Nah, sebenarnya nama Maria ini sendiri memiliki arti apa ya ya? Tentu kita ingat di dalam doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Tapi pada teks aslinya tidak begitu. Ya, dia itu bukan orang hebat, bukan keturunan orang hebat, tetapi Allah, refleksi kita kan Allah berhak memilih siapapun untuk karya keselamatannya. Contohnya ya, beberapa waktu lalu kan ada film Last Supper kan, Kalau kita melihat film itu kan biasanya aktornya film Yesus ya Yesus, ya kan? Tapi di dalam teks itu sebetulnya aktor utamanya bukan Yesus. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali kami pada kesempatan kali ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua dalam bincang-bincang kami pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya Lydia dan juga Romo kepala kita, Romo Albertus Ferry Asmarajati, berkesempatan untuk berbincang-bincang untuk membawa kita semua lebih mengenal Bunda Maria dan peranannya dalam Perjanjian Baru. Sebelum kita mendalami tentang Bunda Maria, untuk bisa mengenal Bunda Maria, sumber yang mana yang kita bisa pakai, yang akurat? Bagi kita orang beriman, memang kalau kita mencari-cari ada banyak sekali sumber ya di dalam tradisi Perjanjian Lama, kemudian kitab-kitab yang lain. Tapi bagi kita mempunyai kitab suci ini yang sudah dikanonisasi. Sumber utama kita adalah pengenalan Bunda Maria adalah dari kitab suci. Ya, yang lainnya hanyalah referensi, karena kerap kali refleksi mengenai Bunda Maria tidak sesuai dengan ajaran gereja di dalam kitab-kitab yang lain yang tidak masuk kanon kitab suci kita. Lalu Bunda Maria perannya di situ kan bukan aktor utamanya. Di dalam kitab suci ini kan aktor utamanya adalah Allah dan karya keselamatan melalui Yesus. Jadi Bunda Maria di dalam kitab suci itu membantu Yesus di dalam perannya dalam keselamatan. Maka dari itu ketika mulai mendengar kabar dari malaikat Gabriel hingga akhirnya putranya wafat, bangkit, dan naik ke surga, Bunda Maria ada menemani dan muncul beberapa kali di dalam kitab suci. Oleh karena itu sumbernya adalah kitab suci dan bukan yang lain. Walaupun sumbernya tidak sebanyak kita mengenal Paulus misalnya atau ketemu mengenal Yesus tidak sebanyak itu, tapi Bunda Maria dalam peristiwa-peristiwa penting itu ada. Jadi kalau kita mau mengenal Bunda Maria, maka sumber yang utama pegangan kita adalah kitab suci. Baik Nah, kembali lagi, ketika kita membaca kitab suci kita akan menemukan beberapa kali, seperti tadi Romo katakan juga, nama Maria disebut. Ada Maria, Ibu Yesus, ada Bunda Maria. Nah, sebenarnya nama Maria ini sendiri memiliki arti apa ya Seperti kita ketahui dari budaya Timur, orang Timur itu nama memiliki arti. Benar, memiliki arti. Misalnya Lydia itu kan dari kisah Perjanjian Baru, ya kan, di dalam kisah Rasul Paulus, nanti bisa dicari loh, ya. Misalnya nama Yesus berarti Yahweh atau Tuhan menyelamatkan atau Tuhan keselamatan, ya. Itu berasal dari sumbernya bahasa Ibrani dan Aram, ya. Di masa Yesus digunakan dua bahasa yang umum, ditambah lagi bahasa orang-orang Romawi, ya. Tapi yang umum adalah dua. Orang Yahudi menggunakan dua bahasa. Bahasa Ibrani itu mirip dengan Aram, tapi bahasa Ibrani ini adalah bahasa resmi. Orang Farisi, ahli Taurat, belajar Taurat dengan bahasa Ibrani. Yang dikutangkan itu. Sementara rakyat biasa itu menggunakan bahasa Aram. Ya. Lalu kalau kita membaca atau bertanya Maria itu apakah namanya aslinya Maria atau apa di dalam bahasa aslinya waktu itu, ya kan? Kita akan menemukan nama yang sama di
di dalam kisah perjanjian lama ya. Ya, ketika orang keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan bersama, ada seorang perempuan. Siapakah itu? Kakak perempuannya Musa. Kakak perempuannya Musa bernama Miriam. Ya, dalam perjanjian lama menggunakan bahasa ini, Ibrani ini. Walaupun sebetulnya nama Miriam itu dari bahasa Aram, yang ditulis umumnya ditulis huruf konsonan, misalnya Yahweh, YHWH, ya kan? Tapi caps lock semua tuh mau. Caps lock semuanya gede semuanya ya kan? Iya. terus itu namanya MR dan Y, artinya ya itu dia yang dikasihi, ya. Bunda Maria adalah dia yang dikasihi Tuhan. Wah, namanya bagus sekali ternyata. Namanya bagus kan? Berarti Maria, siapapun yang punya nama Maria ini sebenarnya mengandung arti dia yang dikasihi Tuhan. Ya. Wah, luar biasa sekali arti namanya ya Mo ya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali Mo. Seperti yang tadi Romo ungkapkan di awal bahwa untuk mengenal Bunda Maria kita sumbernya adalah kitab suci. Nah, ketika kita membaca kitab suci, terutama pada kisah tentang Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel, itu ada sapaan khusus yang cukup unik tertuju untuk Maria. Kalau boleh nih Mo, tolong diinfokan ke kita ungkapannya apa dan apa nih arti dibalik ungkapan tersebut. Tentu kita ingat di dalam doa Salam Maria. Ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Ya. Tapi pada teks aslinya tidak begitu. Ya. Di dalam Injil Lukas ya, bab 1 ayat 26 sampai 28 ya. Dikatakan dengan jelas ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau ya, yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Ya. Jadi yang disebutkan di situ tidak disebutkan nama Maria. Betul. Ya. Tidak disebutkan nama Maria, tetapi nama Maria sebenarnya nanti disebutkan pada pada ayat yang berikutnya. Ya. Nama seorang itu dia bernama Maria. Di dalam teks ini ada sesuatu yang bisa kita renungkan. Dia tidak menyebutkan nama, tetapi menyebutkan semacam kualitas pribadi. Ya, dikatakan di situ engkau yang dikaruniai, ya. Tuhan menyertai engkau. Jadi yang dibicarakan adalah engkau yang dikaruniai, ya. Kualitas yang ditambahkan oleh Allah, ya. Misalnya kalau mau mengatakan misalnya, "Hei, kamu Lydia," bukannya menyebutnya Lydia, "Hei, kamu yang baik hati dan tidak sombong." Iya kan? Yang disebutkan bukan namanya, tapi ini ya orang yang baik hati dan tidak sombong misalnya. Yang disebutkan adalah kualitas pribadi. Jadi Lukas ingin mengatakan, karena Lukas ini kan seperti di dalam pembicaraan sebelumnya, Lukas punya concern lebih dari penginjil yang lain terhadap wanita. Ya, kalau mau membaca Injilnya wanita yang berbicara condong kepada memihak wanita adalah Lukas. Yang ingin dikatakan Lukas bukan Maria, tetapi engkau yang dikaruniai Tuhan, ya. Maka dari itu di sini dikatakan Maria pada ayat 29 terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu, ya kan? Loh, tiba-tiba kok sekonyong-konyong kok salam hai engkau yang dikaruniai. Mungkin dia bingung, siapa kok yang dikaruniai ini, bingung ya. Kalau kita membacanya di kali ini terkejut akan perkataan, tapi sebenarnya udah diawali dikatakan di sini dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Perbandingannya begini. Jadi waktu itu kalau sudah berbicara mengenai keturunan, ya itu rasanya berbeda. Kita mengenal ya keturunan orang-orang Lewi. Dia bertugas menjadi apa? Petugas yang memegang mengurus kemah perjanjian di dalam perjalanan padang pasir sampai tanah terjanji. Lalu kalau berbicara mengenai Harun, ya kan, anak Harun itu akan menjadi imam semuanya sampai keturunan-keturunan berikutnya. Ya, misalnya Sakaria itu kan anak Harun, keturunan Harun, ya menjadi imam. Ya. Lalu kalau berbicara mengenai Daud, ini adalah seperti keturunan yang luar biasa. Sementara Bunda Maria mungkin ya seperti yang lainnya, wanita sederhana, ketika mendengar ini, dikatakan engkau yang terberkati. Saya ini siapa kok terberkati? Di sini kan yang keturunan Daud kan adalah Yusuf. Ya, bukan Maria. Kalau mungkin yang mendengar Yusuf mungkin memang kami dari keluarga Daud, ya kan. Kalau Maria, dia kan terkejut, reaksinya kan. Lukas sangat detail sebetulnya, kita melihat Lukas itu sampai reaksi pun ini secara eksplisit ingin menyatakan Bunda Maria itu orang yang sederhana, maka ketika mendengar engkau dikarunia Tuhan menyertai kamu. Padahal Tuhan kan menyertai Harun, ya, menyertai orang Lewi, menyertai Musa, orang-orang besar ya, menyertai Daud, Salomon ya. Ini saya ini siapa kok dikaruniai? Ya, ini siapa kok aku disertai oleh Tuhan? Nah, oleh karena itu berkaitan dengan ini sebetulnya kalau kita membaca kembali arti nama Maria tadi, ya kan? Nama Maria tadi, nama itu beriringan dengan karunia yang Allah berikan, ya. Berkaitan dengan misi Bunda Maria, bahwa Bunda Maria yang dikasih Allah, yang dipilih oleh Allah, itu juga dibekali oleh karunia yang disebut di sini, ya. Engkau dikaruniai, ya. Dan Tuhan menyertai engkau. Mungkin karunia itu gambaran kita, kebudayaan kita tidak bisa menangkap secara utuh ya. Dikaruniai itu engkau dilengkapi loh. Kamu itu diberkati, kamu itu di semuanya diberikan oleh Allah untukmu. Ya. Lalu berikutnya adalah Tuhan menyertai engkau. Maka dari itu kalau kita berbicara tadi nama Bunda Maria, Miriam, ya, dia itu bukan orang hebat, bukan keturunan orang hebat, tetapi Allah, refleksi kita kan Allah berhak memilih siapapun untuk karya keselamatannya. Contohnya ya beberapa waktu lalu kan ada film Last Supper kan, betul. Kalau kita melihat film itu kan biasanya aktornya film Yesus ya Yesus, ya kan. Betul. Tapi di dalam teks itu sebetulnya aktor utamanya bukan Yesus, tapi Petrus, ya. Figuran berikutnya adalah Yudas, ya. Maka di situ kalau kita bertanya Petrus ini siapa? Kalau Matius masih bisa dimengerti, dia pemungut cukai orang pintar, ya kan? Ya. Kalau kita berbicara misalnya mengenai Simon Selot atau Yudas, itu mereka kan adalah suku-suku pemberontak. Selot, ya. Jadi mereka punya dasar bagaimana melawan dan berjuang. Tapi Petrus kan orang sederhana, yang kerjaannya cari ikan. Tapi Allah memilih ya dengan kebebasannya orang-orang pilihannya tanpa melihat latar belakang, ya. Bisa jadi orang-orang pilihan itu adalah ya Lydia atau orang-orang lain yang dipilih oleh Allah, ya kan. Seperti kita kan orang sederhana, bisa jadi seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya panggilan unik yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria pada saat itu adalah validasi, ya Mo ya? Ya, betul sekali. Konfirmasi dari Allah bahwa Maria sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri. Dalam sekali ternyata maknanya ya Mo ya? Dalam Injil Lukas ini betul sekali. Nah, kembali lagi nih Mo, ketika kita membaca kitab suci Mo, ada satu event lagi di mana ketika itu Bunda Maria minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melakukan suatu mukjizat dalam pernikahan di Kana. Betul. Nah, ketika kita membaca ayat tersebut, Mo, itu dikatakan itu adalah Ibu Yesus yang meminta tolong, tidak dikatakan Maria di sana, Mo. Mengapa demikian? Di dalam teks itu memang disebutkan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ, ya.
Injil Yohanes bab 2 ayat 1. Lalu dikatakan yang kedua, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, ya kan? Dan yang ketiga digunakan kata lain, Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Betul. Ya. Dia menggunakan peranan dia di dalam hidup, ya kan? Kita kan berperan banyak sebagai bapak, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai misalnya prodiakon, ya kan? Peranan sebagai misdinar. Peran-peran itu yang ingin ditonjolkan. Karena apa? Karena di dalam Injil Yohanes, Injil-Injil yang lain kan sudah ditulis duluan. Sementara ini Injil Yohanes kan berikutnya kemudian. Betul. Ya. Jadi gampangannya di dalam Injil Yohanes kan tidak ada kisah kelahiran Yesus. Karena mungkin peranggapannya adalah udah diceritakan di Injil-Injil yang lain, enggak usah orang udah tahu. Sementara ini kan para pembaca Injil Yohanes kan orang-orang Yahudi, punya latar belakang. Ya. Maka di situ di dalam kisah ini salah satu alasan adalah karena dia udah tahu siapa ibunya Yesus, ya, siapakah ibuku, siapakah, ya kan, saudara-saudaraku, orang udah tahu siapa, jadi tidak perlu bertanya lagi. Maka dikatakan di situ. Hal yang sama juga untuk menyebutkan murid yang dikasihinya. Kurang lebih sama kan? Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Betul. Itu juga dikatakan. Maka dari situ ada dua hal. Yang pertama memang udah tahu, tidak perlu diulang lah, ya. Terus yang kedua, sebenarnya Yohanes ingin menunjukkan peranan Bunda Maria di dalam karya itu, ya. Dia adalah ibu dari Yesus dan dia adalah semacam penghormatan Bunda Maria sebagai ibu, ya kan? Menarik sekali ya, Mo, ya. Oke, Mo, kalau begitu nih selanjutnya saya punya pertanyaan nih. Ibu Maria atau Bunda Maria ini dalam kitab suci ada keutamaan apa ya, Mo, yang bisa kita jadikan teladan? Ya, banyak sekali sebenarnya ya. Waduh, siap-siap. Keteladannya kan banyak sekali ya, banyak sekali. Doa, penyerahan diri kepada Allah di dalam iman, kepercayaan, percaya pada penyelenggaraan Allah, banyak sekali. Tapi misalnya kalau tadi kan kita membaca Injil Yohanes bab 2 mengenai perkawinan di Kana, ya, seperti tadi. Bunda Maria itu kan mempunyai kepekaan hati, mata, telinga seorang ibu, ya kan? Ya. Karena di dalam tradisi Yahudi, seorang wanita itu bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di rumah. Misalnya menimba air, ya kan? Kemudian memanen sayur misalnya, atau menyimpan makanan, ya, memasak, kemudian rumah gitu ya. Kemudian kebun-kebun sekitar mungkin ya. Ya. Di dalam kisah perkawinan di Kana itu menjadi jelas peran Bunda Maria. Karena keutamaan dia siap membantu dan mempunyai kepekaan serta kreativitas. Karena begitu tahu ini kan masih pesta, itu kayaknya anggurnya kurang. Ya. Kalau kita di dalam rumah, ibu kan lebih peka, ini tamunya tadinya 6, kok yang datang 12 nih, gimana ini nanti dagingnya dipotong atau gimana kan? Iya, benar. Bunda Maria punya kepekaan itu. Maka dia juga punya kepercayaan kepada Allah. Putraku sanggup, udah nanti tak minta coba apa yang dia butuhkan. Walaupun Yesus akhirnya menjawab, ya, ibu, waktuku belum tiba, ya. Tapi akhirnya Bunda Maria tetap apapun yang terjadi dia siap sedia membantu dan sabar. Oke, kita tunggu, ya, kita bantu. Kepekaan seperti inilah, ya. Kepekaan seorang ibu, kepekaan seorang wanita, kepekaan seorang pribadi akan kebutuhan orang-orang sekitar. Itu kan teladan kan bagi kita semua, ya. Betul sekali. Ya, tidak boleh egois. Iya, tidak boleh egois. Dia harus mempunyai melihat orang lain di sekitarnya, ya kan. Manusiawi ini bukan sesuatu yang rohani punya, tapi malah manusiawi. Betul. Ya. Sensibilitas kalau kata anak-anak sekarang, harus punya sense katanya, gitu. Tapi sebenarnya ada juga kepekaan lain, keteladanan yang lain. Apa tuh, Mo? Kalau sekarang kan tadi kan ngomong anak-anak kan ada orang tua, ya. Orang tua itu yang patut diteladan pada orang tua. Misalnya begini, Bunda Maria itu kan menerima kabar gembira, ya. Kemudian dia juga ketika dilahirkan di Bethlehem, ya, itu membawa Yesus
ada kesempatan lalu mereka mengungsi di Mesir. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian Bunda Maria ketika Yesus tidak ada ini, setelah dari Yerusalem bait Allah, kok anak ini Yesus ini kok tidak ada, ini kemana ya? Betul, Udah betul. pikirnya mungkin dengan keluarga lain seperti yang dulu kan keluarga itu keluarga besar, bisa ke sana kemana gitu. Betul. Ternyata tidak, dia mencarinya. Betul. Itu jadi Bunda Maria mempunyai waktu untuk keluarganya, mempunyai perhatian untuk orang-orang terdekatnya. Sementara di sini sekarang kita kan kerap kali banyak orang tua tidak punya waktu, ya, iya kan? Waduh. Tidak punya waktu. Pikirnya kan semua kan bekerja cari duit, betul, memang semua butuh ya. Tapi akhirnya kerap kali menggantikan waktu dengan memberi sesuatu, ya, bukan memberikan hidup, memberikan waktu, tapi memberikan barang, hadiah atau apa. Itu apalagi kalau kita ingat sebenarnya agak lebih mendalam lagi begini. Setelah Yesus diketemukan di bait Allah umur 12 tahun, kan tidak ada kisah Yusuf setelahnya. Betul. Ya kan? Betul. Tidak ada kisah Yusuf dengan Bunda Maria. Betul. Bahkan jelasnya ketika Yesus meninggal pun tidak ada sosok figur ayah. Figur ayah di sana. Betul. Lalu pertanyaannya, ada kemungkinan bahwa Yusuf itu meninggal tidak begitu lama setelah Yesus diketemukan di bait Allah. Ya. Karena Yesus waktu itu kan 12 tahun sampai 30-an tahunan kan, ya rentang waktu itu kemungkinan meninggalnya. Dan di situ dia seorang janda, anak tunggal, ya. Dan yang dilakukan oleh Bunda Maria waktu itu tentu saja kesepian, ya kan. Apalagi anaknya merasul di sana sini mewartakan, ya tidak selalu di rumah, bekerja di rumah. Dan Bunda Maria mungkin ditinggalkan dengan orang-orang terdekat di rumah, tapi Bunda Maria tidak merasa kesepian, tidak merasa ditinggalkan. Iya kan? Kerap kali kita sama keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, kerap kali kita merasa sepi, merasa ditinggalkan. Betul. Jadi keutamaan yang lain adalah selain punya kepekaan, Bunda Maria juga mempunyai waktu untuk Yesus. Bunda Maria juga adalah tidak merasa ditinggalkan atau kesepian. Mungkin beberapa itu yang bisa membantu kita untuk mengenal teladan keutamaan Bunda Maria. Wah, saya tiba-tiba merefleksi diri sendiri jadinya setelah mendengar penjelasan dari Romo. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada sore hari ini, Romo. Iya. Oke, baik kalau begitu Romo, saya rasa cukup nih, kayak sudah kepanjangan juga cukup panjang ya videonya ya. Kita rencananya bincang-bincang singkat tapi ternyata panjang juga kan, karena memang sangat-sangat menarik sekali pembicaraan tentang Bunda Maria ini, karena ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil maknanya, yang bisa kita teladani dari sosok Bunda Maria itu sendiri ya Romo ya. Jadi jika Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih ingin lebih tahu lagi tentang Bunda Maria, memang kuncinya tadi seperti yang Romo katakan di awal, bacalah kitab suci. Seperti itu. Oke Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih atas waktunya. Mungkin kami akan sudahi di sini. Sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan menyertai Anda semua, kita semua di dalam bulan Maria ini merenungkan berkat Tuhan kepada Bunda Maria dan kepada kita semua. Semoga saudari-saudara senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lydia, terima kasih semuanya.